Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Desiani Christine Saputri dengan NIM K1A1211084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Nerita Balteata, di mana sebelumnya itu kita perlu ketahui bahwa Nerita Balteata itu merupakan salah satu jenis gastropoda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai morfologi Nerita Balteata, di mana morfologi Nerita Balteata ini yang memiliki cangkang yang sangat tebal, yang berbentuk bulat seperti telur, serta yang memiliki puncak yang rendah, di mana Nerita Balteata ini memiliki permukaan yang halus. Nah, kemudian kita ketahui dengan jelas pada gambar ini bahwa cangkangnya itu berusuk spiral dan menunjukkan beberapa pahatan aksial, di mana Nerita Balteata ini juga dapat kita ketahui melalui panjang cangkangnya, kemudian lebar cangkangnya, tinggi puncak, serta panjang kolumella dan panjang aparatur, serta lebar bukan internal dan juga ketebalan dari bibir. Yang dimaksud dari ketebalan dari bibir ini yaitu jarak antara bibir dan juga cangkangnya, jarak antara bibir dalam dan juga bibir luar. Kemudian dimana kita ketahui panjang dari cangkang maksimumnya itu adalah sekitar 3,5 hingga 2,5 cm, dan lebar cangkang yang dapat kita temukan yaitu sekitar 13 hingga 17 mm. Kemudian tinggi puncak menara yang dimiliki oleh Nerita Balteata itu ya sekitar 4,33 mm hingga 8,33 mm. Kemudian panjang aparatur yaitu sekitar 4,20 hingga 11,30 mm, dan dapat kita temukan juga ukuran lebar yaitu 3,2 hingga 4,5 mm, serta ukuran ketebalan bibir yang tadi saya sebutkan yaitu rata-rata 3,64 mm. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai habitat dan penyebaran, di mana spesies Nerita Balteata ini dapat kita temukan di seluruh dunia, terutama di perairan tropis di zona intertidal, di zona intertidal tengah ataupun juga di atas. Kemudian di mana spesies Nerita Balteata ini merupakan herbivora yang suka berteman dan juga dari cangkangnya yang beralur halus, di mana Nerita Balteata ini memiliki hidup yang bersosiasi dengan pohon bakau. Jadi di antara akar atau lebih tinggi pada batang dan ataupun juga cabangnya. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai adaptasi, di mana Nerita Balteata ini hidup bersosiasi dengan pohon bakau seperti yang sesuai jelaskan di sebelumnya, yaitu menunjukkan operkulum berkapur yang melekat pada kakinya. Jadi itu merupakan perlindungan Nerita Balteata terhadap pemangsa, di mana strukturnya ini seperti efektif menyegel hewan yang ditarik ke dalam cangkang. Kemudian pada saat ini belum ada laporan bahwa Nerita Balteata itu dapat dipelihara ataupun disimpan di pengkaran. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai reproduksi dari Nerita Balteata. Kita lihat sendiri pada gambar ini bahwa sistem reproduksi kompleks dari Nerita Balteata ini memiliki kondisi gonad pada kedua jenis kelamin dan jumlah spermatofor pada jantan dan juga betina itu sedikit berbeda. Jadi disimpulkan bahwa sedikit kecenderungan untuk sejumlah besar ovarium penuh dengan oosit besar itu pada koleksi yang diambil sesaat sebelum bulan purnama dan bulan baru itu tidak mewakili siklus aktivitas gonad yang disignifikan karena hampir semua gonad itu melahirkan gamet. Jadi kita tahu bahwa tampaknya hanya ovulasi yang dapat ditunda selama periode yang relatif itu tidak hujan, dan setelah hujan itu diikuti oleh ovarium yang berkurang dan juga karena kekurangan oosit besar. Kemudian singkatnya dari reproduksi Nerita Balteata itu bahwa pemulihan akan terjadi tampak secara terus-menerus dengan sedikit variasi yang tidak secara konsisten mengikuti faktor lingkungan yang dapat kita amati secara fisik. Kemudian dapat kita lihat dari
manfaat ekonomi dari Nerita Balteata, yaitu dapat kita jadikan sebagai hiasan untuk rumah tangga, serta dimana kita ketahui bahwa daging Nerita Balteata ini juga dapat kita jadikan sebagai sumber dalam bahan makanan. Kemudian manfaat ekologi dari Nerita Balteata itu yang pertama, dia itu menjadi bioindikator dari kerusakan hutan mangrove. Kemudian sebagai juga bioindikator logam berat di lingkungannya, dimana karena Nerita Balteata ini mengakumulasi kadium, nikel, kemudian timbal yang terdapat di cangkangnya, serta yang ada di jaringan lunaknya itu seperti seng dan besi. Dan juga yang terakhir itu manfaat ekologinya itu sebagai detrivor. Kita tahu bahwa detrivor itu yang dapat memecah materi organik baik secara serasa maupun ranting mangrove-nya itu dari ukuran yang besar menjadi bagian-bagian yang terbagi-bagi, yaitu bagian-bagian yang menjadi lebih kecil. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai nilai gizi dari Nerita Balteata ini, yaitu nilai gizinya itu dia memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, terutama dalam komponen-komponen yang berasal dari lemak, dari mineral, kemudian dari protein, dari serat, air, serta asam lemak lainnya. Kemudian Nerita Balteata ini juga banyak dikonsumsi secara luas di berbagai wilayah Asia Tenggara dan memiliki gizi yang baik, karena di mana Nerita Balteata ini mengandung protein. Nah, proteinnya itu cukup tinggi, dan kemudian dari kandungan gizi yang lainnya itu memiliki yaitu lemak sekitar 1%, kemudian memiliki protein 12%, kemudian ada air 81%, dan juga mineral sekitar 4%. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan mengenai Nerita Balteata. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.